Dikatakan Mikdal Eder, Lukas 2 nomor 7-12. Di situ dijelaskan bahwa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Adakah ilmuwan yang menemukan kandang domba itu? Tidak ada. Sekarang ketika Al-Quran menarasikan Maryam seketika sebelum melahirkan, beliau kemudian bersandar di pohon kurma. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana keadaan Bani Israel pada masa itu. Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunannya lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang sana. Lalu kemudian diterangkan dalam Hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda, dan di kota pohon kurma kepadang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Hakim 3 nomor 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Hakim 4 nomor 5, ia biasa dulu di bawah pohon kurma Deborah antara Roma dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kepadanya. Lalu 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari pasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang ada berlalu payah untuk berjalan dan dengan keledai. Dan dibawa Yeriko ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Terakhir Nehemia 8 nomor 16, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Dan di situ sedikit pun tidak diceritakan daun pintu kandang bembe atau kambing bembe. Nilainya kosong, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Dasar buaya. Tidak ada juga dikatakan palungan makanan bembe. Jadi yang terbukti Al-Quran menjelaskan Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma, karena Yerusalem dan Israel selalu bersentuhan dengan pohon kurma. Waduh, Oten, Oten, beraninya report, Loh, siapa yang report? Siapa report? Saya di sini. Oten, beraninya report. Jangan ada ketik angka 8, itu virus itu. Aduh, Kalau ada yang ketik lagi saya mute ya. Aduh, Oten, report. Oten, report. Gak ada sejarahnya Bang, cuma lari ya. Aduh, Oten report. Jangan kejang-kejang lah, Ten. Jangan ada yang kita berdua, kita singa orang dua kita lagi. Saya mute ya. Jangan ada typing angka. Sekali lagi, dikasih tahu ngeyel ya. Jangan typing angka, saya bilang ya. Repot. Jadi saya mute kalian ya. Jadi saya mute kalau keras kepala dibilang mute ya. Jadi begini. Jadi sudahlah, kalau mungkin katakan repot. Lari. Pohon kurma. Sekarang saya bertanya. Jadi Bani Israel sekarang enggak usah jauh-jauh dan familiar dengan kambing, dengan pohon kurma. Saya mau uji. Dan sekarang para ilmuwan arkeolog telah menemukan biji-bijian kurma yang usianya 2000 tahun silam, dan mereka sekarang sedang melestarikannya. Ini cerita koran ini. Baca koran, kamu baca koran. Tunjukkan kepada saya arkeolog dari mana yang menemukan sisa-sisa kandang bembe peninggalan Tuhanmu Rambuanga. Tuhanmu lahir di kandang bembe itu, mana arkeolog yang menemukan puing kandang bembenya? Tak ada yang menemukannya. Rambuanga kepala gepeng hanya bisa menguji
tidak bisa Sekarang saya mau Rambuanya. Rambuanya. Bagaimana mungkin seorang murid TK menguji seorang profesor Bibel kucluk? Kau sikat gigi dulu pakai rinso baru bicara. Kasihan. Kau mau membahas Sekarang tentang Kristenan dengan pakar Bibel, sementara kamu hanya pakar perambuanga. Bagaimana caranya? Sekarang saya tanya sama kau, bagaimana kau bisa jelaskan ini? Sudah. Bagaimana kau jelaskan ini Quran surat Al-Hadid 3? Quran Coba kau jelaskan lagi. itu. Quran lagi. Quran surat Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Al-Hadid. Coba kau jelaskan. Makanya Kau jelaskan supaya Quran surat Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Dengarkan, kalau kamu itu mau berbicara normal kayak orang normal giginya, gigi kau itu dilas karbit. Jangan aku pakai gigi yang murah kayak begitu, jatuh kan? Al-Hadid. Rambuanga. Emang kau pernah lihat saya? Lah itu cara mau bicara Al-Hadid. Kenapa? Karena gigimu mau jatuh. Kau jelaskan sekarang ini Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid. Jelaskan Al-Hadid 3, Quran surat Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Al-Hadid. Allahu Akbar. Al-Hadid, coba kau jelaskan itu Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Surah apa? Jangan ke. Quran surah Surah apa? Al-Hadid 3. Hadid, yang giginya agak kuat sekarang. Oke. Jadi ketika berbicara Al-Qur'anul berbicara mengenai surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah diterangkan di dalam surah Al-Hadid, dialah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi diterangkan bahwa yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Sedangkan Yesus kau jelaskan, saya jelaskan itu kenapa larinya kemana-mana. Yesus Kau gimana? baca dulu Al-Hadid 3. Jangan kemana-mana. Kau jelaskan. Lalu kemudian diterangkan oleh Allah di ayat selanjutnya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah, dialah Allah, Jangan kau kurangi itu hal dialah Allah, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. dialah Allah yang maha awal, huwal awwalu wal akhiru, yang maha akhir, wazakhiru, yang zahir, maha zahir, wal batin, dan yang maha batin, maha gaib, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah wa alaikum. Wabarakatuh. Selamat sore Pak Zul. Ya, sere. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia hakikat yang maha awal, dia hakikat yang maha akhir, dia hakikat yang maha zahir, dia hakikat yang maha gaib, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu penjelasannya. Tidak ada di mana kata Allah di situ. Loh, Pak, wal awwalu sabbaha lillahi ma
fis samawati wa ma fil Ini nih ard. orang suka ngarang bebas terus. Pak Sul nak cari Ayat kita ayat pertamanya Anda baca Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah yang dikatakan bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillah, bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan bumi kepada Allah. Berarti ketika berbicara huwal awwalu, ini berbicara kepada Allah, karena manusia tidak akan mungkin di sini. Dialah yang maha awal. Yesus nanti ada ketika mamanya ngeden, papa mama, opung, Orang sakit ini. tante, Orang sakit. setelah itu barulah Yesus ada. Berarti Yesus tidak masuk di sini. Ternyata betul akidahnya dia tidak paham. Botol, Lalu kemudian botol, dikatakan apa? botol. Wal akhir, yang maha akhir. Di dalam Yohanes 19:30, lalu Yesus meminum asam anggur, lalu matilah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Yesus tidak bisa wal akhir, yang maha akhir, karena Bang Suma masih hidup. Yesus sudah kolaps. Jangan kau narasi bebas. Lalu kemudian narasi bebas. wazahir, yang kemudian wazahir, yang maha zahir. Allah Subhanahu wa taala maha zahir. Apa buktinya? Mengadakan segala sesuatu dari kemahakuasaannya. Yesus apakah masih ada? Tak ada. Kulupnya hilang setelah dipotong, paman. Hilang. Dimakan cuacuing. Jadi Sudah. Yesus Tuhan kamu Kapan saya itu punya tidak kesempatan? bisa duduk. Kasih, kau diam dulu. Rambuannya kau bertanya dulu. tentang Al-Quran. Sebagai orang yang memahami Al-Quran, saya mengajarkan kau, jangan kau nangis. Rambuannya kau diam. Rambuannya kau diam. Tidak sesuai. Rambuannya kau diam. Tidak Rambuannya sesuai. nanti gigimu jatuh. Rambuannya nanti jatuh gigimu kalau kau banyak bicara. Kemudian Ayat yang Al-Batin. Kemudian Al-Batin, dengarkan. Al-Batin di sini artinya Allah itu maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Siapapun tidak akan sampai kepada level itu. Yesus tidak mengetahui apakah di atas kepalanya ada kutu, ada ketombe, atau ada kecoa, atau ada rambuanga di atas. Yesus tak tahu. Oke, paham itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala diterangkan wal batin. Dia yang maha batin, yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Lalu dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yesus tidak tahu berapa lembar rambutnya. Yesus enggak tahu bulu keteknya ada berapa lembar. Yesus enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala wa huwa bikulli syai'in alim. Yesus tidak bisa apa-apa. Jadi Tuhan Anda itu, wahai saudara Ramboanga, itu hanya manusia ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak usah kau. Itulah Tuhan yang benar, yang maha kekal, yang tak terhampiri, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan padanya kemudian kekal yang selama-lamanya. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasannya. Nah, sekarang Jadi, kamu mau jual siapa? Anak Maria? sekarang saya punya giliran. Sekarang saya bahwa Awas gigimu ternyata jatuh. Jangan selalu bahwa banyak sebut ternyata protes. bahwa Al-Quran Jangan kau memang tiup gigimu sendiri. Nanti jatuh gigimu. Jangan kau tiup pakai huruf S. Jadi Jangan cukup banyak-banyak huruf S. jelas bahwa ini Al-Quran mengadopsi Injil Thomas. Di sini dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang sahir dan yang batin, dan dia maha
mengetahui segala sesuatu. Itu jelas bahwa ini diadopsi dari kitab Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti dicuri. Oke, mari kita lihat Wahyu 1 nomor 12. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Wahyu 1 nomor 12. Benarkah demikian? Wahyu 1 nomor 12. Benarkah bunyinya kayak begitu? Halo. Di situ dikatakan Alfa dan Omega. Apa Ayat arti Alfa? 13 botol. Apa arti Alfa? Apa artinya Alfa dalam bahasa Indonesia? Rombongan, arti Alfa itu apa? Yang Rombongan. awal, yang pertama, dan yang tidak berakhir, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Alfa Omega. Rambuanga. Di mana diterangkan? Apa? Di mana diterangkan di data 13 di situ ada kata Alfa dan Omega di mana? Itu Alfa dan Omega tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Di mana di Wahyu 1 nomor 13 ada Alfa Omega, di mana tertulis itu? Ya, kejelasannya Alfa Omega itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Apa? Alah. Apa bahasa Yunaninya awal? Loh, kok tanya-tanya kenapa tidak sekadar apa bahasa Torajanya awal? Kenapa tidak sekadar apa bahasa Bugisnya awal? Dengarkan. Rombongan, dengarkan Rombongan. Di dalam kitab Wahyu yang mengatakan kata awal di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata alfa. Alfa itu artinya bukan awal. Alfa itu artinya huruf ejaan A. Apa artinya A? Apa artinya A? Apa artinya tuh? Rombongan, apa artinya huruf A? Akulah huruf A dan akulah huruf O. Apa artinya? A-O. Jadi Yesus itu A-O. Bukan Alfa dan Omega. Yesus itu A-O. Alfa itu huruf abjad A. Yesus itu huruf A. Apa itu huruf A? Ya bisa. Yang terjemahkan itu Al-Quranmu mengatakan Wahyu dicuri lalu diadopsi lalu dijadikan kitab Al-Quran. Itu Thomas. Parah. Mari kita lihat apa yang tertulis di kitabmu. Apa yang tertulis itulah yang kau imani. Jangan kau ngadi-ngadi. Ya, di dalam kitab Wahyu tidak ada kata akulah awal dan akhir, di situ nggak ada. Sampai gigimu bercabang 3. Sudah bercabang pun masih lagi bercabang, kasihan nanti. Jadi sampai kamu itu mati, mampus, tidak ada di situ diterjemahkan dengan bahasa aslinya Alfa dan Omega itu adalah awal dan akhir. Kalau awal dalam bahasa Yunani itu arke. Buangnya asal-asal ngomong. Kasihan deh lo. Aku adalah Alfa. Alfa di situ adalah huruf abjad Yunani. Apa itu Alfa? A. Nah, apa artinya A? Apa artinya A? Rombongan, artinya A itu apa? A itu singkatan alfa, botol. Ada kau ini. Saya tanya sama kamu, apa artinya A? A artinya? A artinya? Sudah dijelaskan bahwa itu ada simbol huruf di dalam angka A itu menunjukkan alfa dengan omega, betul. Kalau alfa itu artinya apa? Alfa artinya apa? Yang berawal dan tidak berawal. Terus kamu kemana? Kamu kemanakan? Terus kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Alfa itu adalah alfabet Yunani dari huruf A. Alfabet A itu adalah alfabet Yunani. A artinya A apa? Sudah kau itu tidak ada. Pertanyaan ini putar-putar. Rembuannya. Bahwa alfa dan omega itu yang tidak berawal dan tidak berakhir yang Mana ada? dalam bahasa Mana Indonesia. ada? Mana Sekarang ada? kamu narasi-narasi Awal dan bebas akhir. kemana-mana. Mana Nah, di ada sini sudah alfa dan ketahuan bahwa Al-Quran rembuannya. itu mengadopsi Al-Quran itu mengadopsi Aduh, rembuannya.
Rambuanga, dengarkan saya Rambuanga, dengarkan ya. Pasang lututmu untuk mendengarkan kalau kupingmu sudah tidak bisa. Dengarkan. Dengarkan. Itu kan sudah. Dengarkan saya Rambuanga. Yang kamu terangkan terkait Alfa dan Omega itu sama di dalam Wahyu 22 nomor 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu Alfa dan Omega. Arti Alfa itu adalah A, arti Omega itu adalah O, huruf terakhir dari alfabet Yunani. Jadi Yesus itu kalau dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, artinya akulah AO. AO, 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 AO. Oke, jadi Yesus itu adalah AO. Kenapa ada kata Alfa dan Omega? Karena penerjemah Bible mencuri kata yang maha awal dan maha akhir dari Al-Quran. Itu baru betul. Jadi lembaga kitab mulai yang mencuri Al-Quran. Bukan Al-Quran yang mencuri kitab dongeng. Bukan. Karena kenapa? Original teks kitabmu, Yesus di situ dikatakan. Dengarkan. Di dalam kitab original kitabmu, ego, ketika dikatakan ego emi, Mana yang lebih dahulu? kai o. Dengarkan dalam bahasa Yunaninya, dengarkan. Dalam bahasa asli kitabmu, ego emi kai a, oke? Kai a kai omega. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku adalah A dan O. Itu dalam artinya dalam bahasa Indonesia. Rambuanga. Rambuanga. Bahasa Yunaninya Wahyu 1 nomor 8 adalah ego emi a kai o. Apa itu Emi? Kalau bahasa Ibrani ego Emi apa? Kenapa bahasa Ibrani? Ini bahasa Yunani. Aslinya kitabmu itu bahasa Yunani. Aslinya ini kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang asli itu bahasa Ibrani. Apa itu? Ego ini perjanjian baru kitabnya orang Roma, agamamu. Ini agamamu punya kitab ini. Di dalam kitabmu dikatakan apa? Ego emi a kai o. Artinya dalam bahasa Indonesia aku adalah A dan O. Itu apa maksudnya itu aku adalah A dan O? Perjanjian lama itu apa? Dicatat di dalam bahasa Ibrani, betul. Loh kok Ibrani? Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama itu Wahyu itu perjanjian baru, Rambuanga. Ego bahasa Ibrani apa? Coba jelaskan. Kenapa larinya ke Ibrani? Kan bahasa ini yang original teksnya perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Kok dijelaskan? Wahyu itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu perjanjian baru yang saya tanya ini ego emi itu bersumber dari perjanjian lama. Coba kau jelaskan di mana perjanjian lama. Kau jelaskan itu bahasa Ibrani. Paulus juga mengaku ego emi, setan juga mengaku ego emi, Yohanes juga mengaku ego emi. Semua orang yang mengatakan aku adalah semua menggunakan bahasa Yunani dengan kata apa? Ego emi. Apakah mereka semua Tuhan? Ego emi itu ada bersumber dari bapak-bapak gereja yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari kitab perjanjian lama. Sekarang saya mau tanya sama kau. Coba sebutkan perjanjian. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku adalah ego emi, aku adalah apa? AO. Apa AO? Rambuanga, AO itu apa? Sekarang begini, kau jelaskan dulu. Kau jelaskan AO dulu itu di dalam apa? bahasa Ibrani. Itu ego bahasa Yunani. AO itu apa? Diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Kau jelaskan dulu. Apa bahasa Ibraninya ego emi? Ibrani pula. Nenekmu kiper Rambuanga. Ngapain kau lari ke sana Rambuanga? Kau jelaskan dulu ego emi itu. Teks aslinya itu di dalam perjanjian lama. Apa bahasa ego emi itu asli dari kitabmu. Bahasa Yunani, bahasa paganisme.
aku adalah AO. Pertanyaan saya, AO itu apa? Tarsan. Itu ego ini diterjemahkan oleh Bapak Seto Ginta. Sekarang diambil dari bahasa Ibrani terjemahan. Sekarang ambil bahasa Ibraninya ego ini. Coba nggak kau salah lu. Ibrani. Anihu. Anihu. Nama sekarang. Anihu. Ah, Iya. Anihu. Iya. Anihu Apa siapa? artinya? Tetanggamu di rumahmu. Apa artinya Anihu? Artinya itu dari bahasa Ibrani. Apa artinya Anihu? Kutanya. Sekarang saya tanya kan dalam bahasa Ibraninya ego ini apa? Bahasa Ibraninya. Aku adalah Ani. Nah, terus Sekarang Yesus saya mau tanya mengatakan sama kau. Apa? Ego ini itu kan ego ini itu adalah merujuk kepada Yesus kan? Betul. Terus? Bilang dulu Iya. betul. Betul. Oke. Yesus mengatakan Sekarang aku dalam adalah perjanjian A dan lama. O. Sekarang ada perjanjian lama apa bahasa Ibraninya di dalam perjanjian lama ego ini? Ego emi ehye sir. Apa masalahnya? Terus Apa terus? kenapa kamu menganggap bahwa kamu klaim Kristen klaim perjanjian lama adalah kitab? Lah, kitabnya Yahudi itu, Rambuanga. Terus? Kitabnya Yahudi itu. Terus kamu terus kan apa? sudah mengatakan tadi bahwa merujuk ke ego ini itu ayat adalah Iya, terus apa? diterjemahkan dalam bahasa itu kak itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ego ini. Sekarang Yesus berkata aku adalah aku. ego Kata emi. apa? Iya kasihan. Kasihan. Oke. Tuhannya Yahudi mengatakan ehye. Aku adalah aku. Ketangkap. Tuhannya Yahudi mengaku, aku adalah aku. Oke. Nabi Musa disuruh untuk menyampaikan itu. Nah, sekarang Tuhanmu, Yesus mengatakan, aku adalah A dan O. Maksudnya A dan O itu apa? Anggur oplosan. Rambuan. Rambuanga, enggak malu. Rambuan. Kasihan. Itu sih ternyata keilmuanmu terbaca. Yang penting asal suara besar. Betul kau itu. Kasihan. Aduh, ini sudah banyak koin ya. Tambah bantu kasihan ini. Cuma mau cari-cari koin itu menista agama Kristen juga cari-cari koin. Siapa yang menista? Mulai si Rambuanga mulai. Rambuanga. Menghilangkan kata surga. Menghilangkan kata surga. Gue bayar 10 juta. Kalian ini bersandiwara semalam. Kasihan. Apa di mana di dalam kitab hidup seperti malaikat. Coba begitu bahwa di surga. Sekarang di mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Mana dalilnya mana? Saya gantikan gigimu yang palsu itu dengan gigi ayam kalau kau bisa tunjukkan pada saya. Berapapun harganya gigi ayam akan kubelikan untuk gantikan gigimu yang sudah tua itu. Kalau kau bisa tunjukkan kepada saya ada dalilnya tidak ada kawin di surga, kubelikan kau gigi emas, tapi modelnya gigi ayam. Coba tunjukkan saya. Coba kau buka Ada? di Matius 22. Coba kau baca di Matius 22. Oke. Baik, Baca. Matius 22. Jangan kau hilangkan surganya, jangan hilangkan surganya Rambuanga Oke. anjingnya. Baik. Oke, tenang saja. Saya pakar Bible. Kamu tidak usah khawatir berbicara dengan saya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu. Kamu bertanya ke saya. Pada saat kau bertanya ke guru, gigimu dirapatkan dulu supaya gigimu ini. Gigimu juga yang congor itu di betel dulu masuk kan. Makanya kau tidak pernah lepas masker karena gigimu yang bonyol. Dengarkan. Dengarkan saya bacakan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke? Nah, sekarang di mana dengarkan dulu saya. Di mana dikatakan bahwa pada waktu di surga orang tidak kawin mawin melainkan hidup seperti malaikat surga. Di mana itu? Di mana tertulis?
Di mana tertulis wahai Ramboanga? Itu jelas sudah Ramboanga. tercatat di 22:30. Ini perkataan Yesus. Dengarkan Perkataan Ramboanga, Yesus, dengarkan. Ramboanga. Dengarkan saya Ramboanga, dengarkan. Dengarkan kasihan. saya Ramboanga. Waktu saya tinggal 3 menit. Saya mau maghrib dulu, habis itu biar gigimu pulas lagi pakai laskarbit. Dengarkan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan, ini di kebangkitan, bukan di surga Ramboanga. Yang saya tanya, pada waktu di surga tidak ada kawin mawin, itu dalilnya di mana? Hah? Penyembah AO, mana dalilnya? Bahwa di surga tidak ada kawin mawin, penyembah AO. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawin. Iya nasami. Masa kau bangkit dari kubur langsung kamu kawin kayak ayam saja kau? Ramboanga. Yang saya tanya, tunjukkan dalilnya pada waktu di surga tidak ada kawin mawin. Ada nggak? Kalau ada, saya belikan kau gigi palsu yang lebih bagus, yaitu gigi ayam. Daripada kau kayak Ramboanga, mulut kecil tapi gigi besar kayak sekupang. Kau susah bicara. Oke, lagian Matius 22 nomor 30. Ramboanga. Matius 22 nomor 30. Ramboanga. Itu penjelasannya itu perkataan Yesus. Kok mau apa lagi? Jangan bawa kemana-mana. Ramboanga. Di sini kata Yunaninya anastasis. Anastasis itu bukan surga. Surga itu dalam bahasa Yunani adalah auranos. Auranos. Paradeso. Sedangkan di dalam kitabmu Matius 22 nomor 30 itu berbicara auranos, bukan surga, kucluk. Auranos itu apa artinya? Auranos itu artinya langit. Jadi dalil terjemahan yang sebenarnya adalah karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit, bukan di surga Ramboanga. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai surga, paradeso. Oke, kalau berbicara mengenai Uranus, berbicara mengenai langit. Antara surga dan langit berbeda. Pesawat terbang di langit yang tinggi, pesawat terbang di surga yang tinggi. Dasar Ramboanga. Ramboanga. Jadi Matius 22 nomor 30. Kasihan sudah mempleseti. Ini sudah mempleseti. Sekarang saya tanya samamu, Ramboanga. Ramboanga, di dalam kitabmu yang pertama kali dikarang oleh pengarang Matius, itu apa tertulis di situ? Paradeso atau Uranus? Di situ tertulis Uranus atau tertulis Paradeso? Kalau tertulis Uranus, tidak usah kau kemana-mana, sudah jelas ketangkap kau. Kau sudah ketangkap. Kalau dia berbicara Uranus, berarti berbicara mengenai langit, bukan di surga. Nah, kata kebangkitan ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya anastasis. Anastasis ini artinya dibangkitkan atau kebangkitan. Masa kebangkitan. Artinya masa kebangkitan itu kebangkit dari kubur, bukan di surga. Kalau surga berarti paradise. Harga geledek online Tiket Week nyamber lagi mulai 26 Februari hanya di aplikasi tiket.com. Tahun sampai 13 tahun sampai 29 tahun kemana Tuhanmu? Nah itu dulu. Jadi ujuk-ujuk dalam waktu 2,5 tahun, ada cerita dia ditumbalin untuk nembus dosa kalian. Kemudian dikatain terkutuk pula. Nah Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Masa kecilnya main peta umpet. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Masa kecilnya bukan Tuhan. Song kau jawab, Tuhanmu masa kecilnya di mana tertulis? Jawab. Dikatakan, dituliskan umur 12 dia berada di bait suci. Lalu selanjutnya dia beradakan, dia itu kan sebagai guru, ya kan. Untuk menjadi seorang guru, mereka harus belajar di mana ya sekolahnya lah. Nah, di mana tuh masa sekolahnya? Dia main TikTok nggak kira-kira? Dengar dulu. Dia main TikTok nggak kira-kira? Untuk mengajar. Terus gurunya siapa? Gurunya siapa?
Tunggu. Teman muridnya siapa? Untuk Berarti teman mengajar, murid Tuhan gitu ya? untuk bisa mengajar harus usia 30 seorang rabi. Oh, oke, berarti ada gurunya Habiskan. Tuhan begitu di situ. Jadi Gurunya gini Tuhan Bang, laki-laki saya apa jawab dong perempuan gantian tuh? saya dong. Ini Gurunya jadi Tuhan Tuhan, laki-laki apa perempuan tuh? gini dengar dulu saya jawab. Ya, Nah, kau jawab kalau Tuhan nggak saya, pakai dalil gimana? nih Nggak ada Tuhan, tulisannya kok. iya saya jawab dulu dong, aduh. Jawab cuma bunyi-bunyian doang ngapain? Tuh mukamu udah gosong Bukan. tuh. Aduh, gue jadi lupa kan tuh kan capek, gue nggak boleh gitu dong kan. Gantian lah. Kan jadi lupa kan. Ya udah gantian. Nih, 13 tahun sampai 29 kok. ya gantian. Tidak umur 30 tahun lah. Jikalau nih kan, begitu. gini, jikalau segala sesuatunya dituliskan, apakah penting? Tapi kan Ya mereka penting menulis. lah, namanya Tuhan nggak kupentingin gimana? Pantesan Tuhan kau terkutuk di kayu Bukan salib seperti mati. itu, Bang. Gini. Nggak penting gimana sih? Gini. Masa saya nanti harus ditulis Yesus lagi boker? Kan Nggak nggak ada. penting, Kan Bang. ada tertulis tuh Yesus Ya, menangis gitu kan? Kan ada tuh apa Yesus itu menangis. pengajaran dia, inti pengajaran dia yang harus kita teladani itu pesan-pesan yang dia Yesus menangis, yang dia Tuhan ajarkan menangis itu, gimana? yang esensi itu pun dirangkum ya kan supaya Kata kita siapa? bisa belajar. Sedangkan yang sedikit itu aja yang tertulis sedikit aja, banyak orang Kristen jarang baca Alkitab gitu. Harus paham lah kita gitu. Waduh, di sini. Waduh. Jadi ini ya, jadi khotbah ya padahal baru hari Selasa. Untuk Bang Apokrifa, Bang Riki, Bunda Rahma, Unirifa, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. saya ya berarti. Kenapa, Song? Iya, saya boleh berbicara. Iya. Boleh ya? Iya. Coba. Oke, gini ya. Yesus ya kan ada kitab yang berbicara tentang bahwa dia pergi ke India untuk mengajar kitab-kitab palsu itu. Yang kebanyakan kalian adopsi gitu ya. Kitab yang dari burung lah, dari kecil dia bisa bicara. Ini apa sih Ada- itu? Lo mau dibiarin ngomong tapi ngomongnya nggak berdalil, gimana sih? Bukan Bang, gini. Ngomongnya malah ngaco, malah ke India, ke ini, ke itu. Apa sih? Gini, untuk seorang rabi itu mengajar dia harus berusia 30 tahun. Jadi nggak mungkin dia pergi mengajar di India. Nah, ini Kan nggak masuk namanya akal. dongeng ini, Bang Jibril host. Iya, dongeng ini namanya ngaco. nih. Sekarang nggak ada data. Bukan gak ada data. Gini Bang, gini kita pakai logika aja. Tuhan saya datang ke dunia, dia mengikuti aturan-aturan. Tuhan datang ke dunia itu kayak Zeus itu pagan, Song. Ya, Kita balik lagi ke Bang, pagan. dengar Itu dulu. itu pagan. Tuhan pagan itu berbentuk. Tuhan Song berbentuk nggak? Berbentuk. So, Yang manggil pagan. Jangan dulu, Habis dong. itu Saya agama potong dulu. Samawi itu ada kiblat. Yahudi kiblatnya dinding ratapan. Muslim kiblatnya Ka'bah. Song kiblatnya mana, Song? Wah, kata Tuhan begini. Kamu Song, lagi jawab menyembah aja di nggak sana ada dan atau di sini. ada kiblatnya Song mana, Song? Katanya kamu menyembah Bapa dalam roh dan Song, kebenaran. kiblat kamu kemana, Tidak Song? seperti itu, Bang. Dengar dulu. Iya, jawab aja, Song. Pagan atau Kita enggak kamu nih? justru yang Kiblatnya mana? berkontradiksi. Kiblatnya di mana, Katakan Song? Allah itu lebih dekat Song. daripada urat nadi kamu. Song, Tapi malah kamu kiblatnya menghadap di mana, kepada Song? Itu batu Samawi, hitam. itu arah. Kalian ada arah nggak? Bang. Aduh. Ada arah nggak? Tidak ada kiblat. Kita mau kiblat Nggak ada kemana kiblat, aja. pagan lagi. Tuhan berbentuk pagan, nggak ada kiblat, pagan. Habis itu pagan itu datangnya dari Yunani, Al-Quran dari bahasa Arab. Habis itu Tanakh itu dari bahasa Hebrew. Yunani pagan. Habis itu Song, kitabnya bahasa aslinya apa, Song? Bahasa Yunani. Pagan, ya kan? 3 tuh. Udah ini kalau ini udah kena nih. Habis itu apa lagi nih pagannya? Tuhannya lebih dari satu. Jadi kalau Zeus itu ada Hades, ada saudara-saudaranya. Kalau Islam satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yahudi satu, Echad. Tuhan Song ada berapa, Song?
Pagan lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku samawi, Song. Jangan ngaku-ngaku agama dari langit gitu loh. Kami tidak pernah mengaku bahwa Oh. kitab kami sama dengan kitab Anda. Oh, berarti agama lo bukan samawi ya? Kan, Apa tuh? Allah Israel, ya kan? Lo itu kan Israel. Emang Israel? Lo emang Yahudi dari mana lo? Dari 12 suku itu lo yang mana, Song? Bukan, keselamatan memang Song, dari 12 suku itu lo yang mana, Song? Bangsa Yahudi. Song, dari 12 Nah, suku kamu itu lo jangan yang mana? tanyakan suku saya, itu keselamatannya yang dari Yesus itu. Dia dari Israel, dari Yahudi, ya kan? Yang kitabnya Yunani pagan tadi? Bukan, Bang. Loh, kok gimana Ada sih? hubungannya, Bang. Kok nggak ada Bukan hubungannya dari sih? tanah Arab atau orang Arab, nggak ada, Bang. Bahkan Kita mau ulang lagi di statement yang kemarin. Al-Ankabut 27 sudah jelas-jelas apa sih? dikatakan Ini aja. diturunkan Al-Ankabut. Nabi dan kitab itu Kenapa jadi hanya ke alan kabut sih? kepada Iya. keturunan Abraham, Oke, Ishak, coba Yakub. kau di statement Sudah lagi sama jelas, gua ya. Bang. Kenapa? Tuhan yang disalibkan mati Memaksakan terkutuk di kayu diri, salib. Bang. Entar dulu. Nah, yang disalib itu Kristus Tuhan, ya digantung di kayu salib, dia mati, dikatakan di Galatia 13 itu dikatakan terkutuklah ya orang yang tergantung di kayu salib, berarti Tuhan terkutuk, kemudian mati. Mati di Kalau situ. kita mau melihat Tuhan, kita lihat juga dari ajarannya. Udah, Mana antar yang benar. dulu, ini cuma di Ya kan, statement. Tuhan itu apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya Tahu. adalah Tuhan ditumbalkan Itu tidak untuk yang menebus batil, dosa Bang. kalian. Kenapa disebut hakikat? Karena Kenapa hak, disebut ditumbalkan? hak Kau tahu? bukan yang batil, Kau Bang. tahu kenapa ditumbalkan? Kamu Tahu harus nggak? paham Untuk itu. menebus dosa kalian. Ini Kita nggak lihat enak ya kebenaran ngobrol sama Tuhan. Song, Tuhan sebentar, tentang Song, dunia. Song, Ya Song, kan? Song, udah gosong. Dia mengikuti Song, aturan. Song, Semua aturan diikuti, bro. Song, gue panggil Tidak karkol nih. seperti Gue panggil karkol nih. ini Tuhan yang menjadi manusia merendahkan diri. Kepada Song pemilik Avanza putih B3472 Tunggu dulu, saya belum selesai kemudian, bro. di lobi timur parkir sebelah kanan. Biansa, ini kemarin dia yang mau makan tainya sendiri, kapan dia mau lakuin ini si Song? Bukan, saya dengar nih ya. Oke, gantian Song. Sebentar, saya mau tegur saudara lo nih. Udah janji nih sama siapa kemarin itu? Kau janji kalau ku bukain data di situ terkait Martin Luther, kau mau makan taimu sendiri. Kapan? Tunggu bentar, Kang Dito, saya mau tegur dulu nih. Selamat sore, guruku. Putar, saya gimana? Song, Ada apa dengan dia? Apa hubungannya dengan Yesus? Song, tunggu Saya nggak sebentar. tahu. Saya Ini gue mengimani Yesus. La haula wala quwata illa billah ma Tuhan. Tuhan saya bukan Martin Luther. Song, Ya. tunggu, gue mau menegur saudara lo nih mungkin. Selamat sore, guruku. Selamat sore. Iya, Muslim, non Muslim, bang? Saya pengikut Yesus. Masya Allah. Tuh kan, akhirnya lo ada teman kan, Song? Kalau nggak kan lo sendirian di sini dari tadi. Gimana muridku? Kontrol. Bang, saya bisa membungkam kalian. Tapi teman-teman juga lebih bagus rame-rame. Besar mulut. Song pernah janji mau makan tainya sendiri, tapi nggak dilakuin. Ini gimana nih? Janganlah bicara begitu murid-murid tidak. Bukan. Karena kemarin lusa kalau nggak salah, dia nantangin, tunjukin dalilmu, kalau emang ada dalilnya aku makan taiku, katanya gitu. Janganlah bilang begitu, yang santun aja itu bukan. Loh, bukan, ini di link statement kemarin lusa itu Dalil Yang apa? makan tai. Hah? Lalu Dalil apa? Iya, dalil Martin Luther waktu itu katanya, itu editan apa segala macam, gak inget kau rupanya. Oh, maksudnya Martin Luther yang membuat perang itu. Kan saya sudah kasih tahu. Mana tainya? Kerjasama, Belum kau makan. ya dengar dulu, ada kerjasama antara dunia Arab ini. Udah, nggak usah sama membenarkan diri. si Itu yang Hitler jelas kau ini. sudah nantangin, kau Kan harus saya sudah makan. kasih tahu apa isi Gimana perjanjiannya, tiga poin Nggak perjanjian itu. konsekuen, nggak usah Saya lagi ada naik-naik koma diskusi dokumentasinya. lintas agama, percuma lu udah Cepri gosong muka lu di situ. Holocaust dalam ya Ya nggak usah Kan naik-naik lagi berbicara lah. politik, Orang kan kau saya aja sudah nggak- kasih nggak tanggung datanya jawab kemarin. narasimu kok. Ya turun aja lah.
Enggak, gini, saya udah live kurang lebih hampir 4 jam lebih, hampir 5 jam, dan ini kayaknya udah nggak ada substansinya. Abang-abangku di sini masih ada yang mau head to head atau mau debat? Saya belum loh, tadi saya belum selesaikan loh yang hak Soal itu. Hak soal itu. apa? Hak itu bukan yang batil. Mengapa Batil itu bahasa bahasa mana, Song? Bahasa manakah? Tuh kan. Apakah mau bahasa Aramaik, mau bahasa Arab, ya kan? Apakah itu bahasa Enggak, orang apa sih Islam? Song yang mau lo sampein apa sih, Song? Poinnya apa sih? Enggak, apakah itu bahasanya orang Islam? Orang Islam baru abad ke-7 kok. Nama Allah aja sudah ada sebelum dia. Nama yang disembah oleh bapaknya dia tuh, Terus Abdullah, ya kan? terus Jadi saya yang bingung gini, ini kan di tanah Arab dibilangnya tuh Abraham kan. ini. Narasinya kemana-mana, Song. Ini yang gue mau tutup karena gue lebih bagus ngambil Al-Quran, habis itu ambil wudhu, gue nunggu maghrib dibandingin ngomong yang kayak gini nggak ada dalilnya, Song. Nanti aja kita sambung atau besok. Nggak apa-apa, maksudnya biar maksudnya di stay aja gitu, kan cuma sebentar doang. Bayangkan paling 10 menit. Dia pengen didengar ini sebenarnya. Tendang aja, udah rungkatin aja host, ntar lagi. Iya. Ya udah. Saya pengen tutup aja. Ada yang mau disampaikan, Iwan Villa, abang-abangku di sini? Ada satu. Ya, silakan. Nah, Song, lu ntar nggak usah naik, udah gitu aja, lanjut host. Jahat banget sih. Saya nggak ada mainan nanti. Next kita sambung lagi ya. Biar saya tutup dulu ya. Semua minta maaf kalau ada salah. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih. Selamat datang di channel Ulasan Dakwah, channel yang menyajikan informasi dakwah dengan diskusi